Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigkom akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu Sigkom apa ya. Sigkom itu merupakan nama perusahaan atau nama toko. Kita ibaratkan seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan database-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan database dengan namanya saya buat itu db_sigkom. Terus di sini memiliki 4 tabel, yaitu barang, karyawan, konsumen, dan login. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang koneksinya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan import. Ada 4 import. Terus koneksi ini fungsinya untuk mengkoneksikan database itu ke form-form selanjutnya. Jadi di sini itu kita menggunakan, di sini saya menggunakan db_sigkom karena tadi kan nama database-nya itu db_sigkom. Root ini merupakan user dari database tadi. Karena database tadi itu rootnya usernya adalah root, maka saya buat di sini root. Terus kita juga menggunakan CRUD. CRUD ini itu kayak pesan, menampilkan pesan gitu. Di sini nanti jika dia sama dengan koneksinya, source yang ada di form itu sama dengan yang di CRUD, maka kita lebih gampang ya menggunakan CRUD. Terus di sini itu jika dia berhasil, maka data akan muncul data berhasil plus aksi, apa itu aksinya gitu. Terus catch-nya ini jika dia error, maka akan menampilkan pesan errornya. Terus di sini ada plus e, merupakan itu merupakan di mana letak error tersebut. Terus selanjutnya akan menjelaskan tentang form home. Ini dia contoh form home itu outputnya. Di sini ada 2 button, yaitu login dan register. Di button login apabila kita klik button login, itu akan membawa kita, mengkoneksikan kita ke form login super user. Apabila kita klik register, kita akan dibawa ke form register super user. Jadi di sini saya juga menggunakan screen size, dimension screen size. Di sini gunanya untuk agar waktu outputkan itu tampilannya itu akan berada di tengah layar seperti ini. Dan yang kita gunakan inputnya itu ada 2, dimension dan toolkit. Terus ada login super user. Di sini kita menggunakan beberapa import. Terus di sini juga kita koneksikan dengan koneksi _sigkom dengan yang ini. Terus kita juga menggunakan screen size. Di sini kita menggunakan private void bersih. Kenapa? Di sini hanya ada txt uname dan txt pass. Di situ karena kita text filenya cuma ada uname dan password. Kita menggunakan itu. Terus apa yang terjadi jika kita mengklik button login? Jika kita mengklik button login itu berarti kita akan masuk ke form selanjutnya ya kan. Terus di sini itu kita akan menggunakan query select bintang from login where username. Kenapa username? Karena di sini di database-nya kita menggunakan di login ini
menggunakan kolomnya itu namanya username. Nih, kita menggunakan username, dan juga username-nya itu merupakan primary key. Ini harus sama dengan yang di database. Terus passwordnya juga harus sama dengan yang di database. Jadi username ini kita dapatkan dari uname, txt uname get text, dan password kita dapatkan dari string value of txt pass. Oh iya, ini password. Untuk password ini kita menggunakan password field. Jadi kalau kita masukkan passwordnya itu jadi bukan teks yang terbaca, tapi password dengan kode-kode password seperti biasa. Jika dia berhasil, maka kita akan langsung ke form menu. Tapi jika dia misalnya kita ada yang kosong, entah itu uname atau password, maka kita akan disuruh masukkan username dan password yang benar. Terus jika kita masukkan username dan password yang tidak sama dengan yang kita registrasikan itu, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan plus get message get message. Ini nih itu untuk menampilkan di mana letak errornya. Terus jika kita tekan button cancel, maka akan bersih formnya lagi. Dan jika kita tekan button register ini, kita akan dibawa ke form registrasi super user. Oke, saya akan menjelaskan ini lagi. Terus saya akan menjelaskan tentang registrasi super user. Di sini tidak jauh beda dengan login super user. Di sini, tapi di sini cuma lebih banyak text field. Ada 2 text field dan 2 password field. Di sini saya menggunakan screenshot lagi untuk mengatur outputnya tadi. Untuk bersih, kita tambahkan txt nama lengkap dan txt replace. Nama lengkap itu full name, txt replace itu password. Terus apabila kita mengklik button registrasi, register, maka saya di sini menggunakan if else ya. Jadi di sini apabila txt uname pass nama lengkap txt replace itu datanya ada yang kosong, maka akan muncul pesan error, pesannya seperti data tidak boleh kosong, pesan errornya. Terus apabila datanya berhasil, datanya telah yang dimasukkan itu tidak ada yang kosong, udah semua, terus itu ada syaratnya lagi, yaitu txt repass dan txt pass. Di situ repassword sama passwordnya harus match, harus sama. Jika beda, maka dia akan memunculkan warning, yaitu the password doesn't match. Tapi kalau dia sama, match, dan dia tidak kosong, tidak ada data yang kosong, form yang kosong, maka kita akan dibawa ke form login. Di sana kita login. Terus apabila dia gagal, apabila dia error, maka akan muncul gagal disimpan. Terus juga untuk button login, jika kita klik button login, kita akan dibawa ke form login. Jika kita tekan button cancel, dia akan bersih lagi. Dan di sini ada beberapa import, dan jangan lupa untuk mengkoneksikan SIGCOM tadi, karena kita main dengan database. Selanjutnya itu kita ke form menu
dimana di sini menggunakan dua import, dimension dan toolkit. Terus kita tidak lupa menggunakan dimension screen size agar tampilannya menjadi di tengah. Terus di sini ada 4 button, yaitu button karyawan, pelanggan, barang, dan logout. Jika kita mengklik button karyawan, maka kita akan nanti dibawa ke form data karyawan ke sini. Terus jika kita mengklik misalnya nanti data pelanggan ke pelanggan ya, kita akan dibawa ke form pelanggan ke ini. Selanjutnya jika kita mengklik barang misalnya, kita akan dibawa ke form barang, form data barang Sikom ke ini. Terus untuk logout, jika kita mengklik logout ini, kita akan dibawa ke form login. Jadi kita akan logoutnya itu ke form login. Terus saya akan menjelaskan lagi tentang data barang Sikom. Data barang Sikom itu di sini menggunakan 6 import, dan kita juga tidak lupa menggunakan koneksi Sikom karena di sini kita menggunakan database. Juga kita menggunakan dimension, screen size, dan di sini ada tampil data bersih dan bersih. Di sini tampil data dan bersih ini panggilan dari public void bersih. Jadi kita buat dulu public void bersih itu apa saja. Kalau kita ibaratnya itu keadaan awal. Keadaan awalnya itu teks kode, nama, jenis, kode, nama, tipe, harga stok itu bersih dan jenis itu adanya di komputer. Itu keadaan awal. Terus tampil data itu, tampil data ini tuh ada kode barang, nama barang, jenis barang, tipe, harga, stok. Dimana select bintang from barang yang ada 6 tabel. Di sana ada 6 tabel. Dengan tabel itu dimisalkan dengan set tabel sementara. Jadi ini itu tabelnya. Tabel ini variabelnya itu tabel, tapi di sini kita kasih variabelnya dengan tabel sementara. Terus kita juga di situ ada button kembali. Button kembali ini jika kita klik, maka kita akan dibawa ke form menu. Dan juga ada teks kode key press di situ. Di sini maksudnya itu apabila kita ingin mencari dengan kita ingat kodenya, misalnya kodenya itu 01. Jika kita cari di kode 01, maka akan muncul semua data di tabel itu, akan muncul semua data di form itu dengan query select bintang from barang where kode barang didapat dari teks kode barang kode. Terus jika yang dicari itu tidak ada, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya ada delete from barang, itu tuh untuk hapus. Untuk button hapus kita menggunakan query-nya delete from barang, di mana kode barang. Jadi inti utamanya itu kode barang. Yang dibaca utamanya itu kode barang. Jika dia berhasil dihapus, kita menggunakan CRUD tadi, dihapus. Dihapus ini merupakan aksinya tadi. Terus
kita di sini ada tampil data dan bersih, juga simpan show ini. Jadi simpan itu tuh muncul dia button simpannya. Dan untuk catch exception ini, exception pen ini ada gagal menghapus, plus itu tuh maksudnya kalau error maka dia akan gagal menghapus, plus dia juga menampilkan di mana letak errornya itu. Selanjutnya untuk ubah, di button ubah ini ada kita misalnya mau mengubah data, jadi yang kita gunakan query ini itu update barang, set nama barang, karena kita berhubungan dengan database. Terus jadi kita ini query-nya sampai sini, dan menggunakan CRUD itu dengan aksi di edit. Terus di sini juga ada tampil data dan bersih, sama dengan ada simpan show. Jika dia gagal diedit, maka di sini harusnya di sini gagal diedit. Kita perbarui. Message itu gagal diedit, plus di mana kondisinya gagal diedit itu. Terus di sini juga ada button batal. Jika batal, misalnya batal kan, kalau kita ngapus, misalnya batal, kalau kita mau mengubah data atau mengisi data, kita tekan batal, maka dia akan kembali ke keadaan awal, karena kita hanya menggunakan bersih. Untuk simpan, button simpan, ini itu menggunakan query insert into barang values. Ini nih, di sini ini query-nya sampai di sini, sampai ini. Yang untuk proses CRUD ini disimpan ini merupakan aksinya. Terus jika dia berhasil tersimpan, dia akan tampil datanya. Terus lalu akan bersih lagi kalau dia udah tersimpan tadi tuh formnya. Terus untuk pesan error itu gagal disimpan plus pesan error. Selanjutnya ada tabel mouse click. Di sini itu jika kita mengklik data dari tabel, salah satu data dari tabel, maka akan muncul informasi datanya itu di formnya tadi. Terus di sini ada text code show. Jadi kodenya itu muncul juga, nggak di-hide-kan. Saya tidak meng-hide-kan kodenya. Terus kenapa simpan yang saya hide-kan? Karena agar tidak terjadi duplikat data. Karena kita juga menggunakan di database-nya itu, di database barang, kita menggunakan kode barang itu adalah primary key. Jadinya data tidak bisa, kode barang itu menggunakan primary key, jadi datanya tidak bisa duplikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form data karyawan, di mana di sini kita menggunakan jenis kelamin yang kita gunakan itu radio button. Radio button ini juga kita menggunakan button group di situ. Oleh karena itu kita pertama importnya itu ada 6. Terus kita menghubungkannya dengan koneksi SIGCOMM karena kita menggunakan database di sini ya. Terus kita juga menggunakan screen size agar tampilannya menjadi di tengah. Di sini ada void bersih, public void bersih. Di situ ada ID, nama, button group 1. Karena tadi kan kita juga menggunakan button group ya untuk jenis kelamin itu. Selain radio button, kita juga harus menggunakan button group di sana. Juga ada alamat dan HP. Ini tampil data ini maksudnya itu untuk agar data itu tampil di tabelnya. Maka kita menggunakan tabel sementara.
Situ ada ID, nama, JK, alamat, no HP. Dengan query-nya select bintang from karyawan. Terus untuk button simpan, kita menggunakan string JK perempuan. Jika pakai if, kita pakai if RBLK itu variabel dari radio button laki-laki. Terus jadi untuk try-nya kita menggunakan try catch dengan query insert into karyawan values ID get text, nama get text, JK. Kenapa JK-nya tidak menggunakan get text lagi? Karena JK-nya ini sudah kita kita sudah menggunakan string di situ, dan juga maka kita tinggal manggil JK-nya aja lagi. Terus alamat dan HP. Setelah itu kita menggunakan CRUD dengan aksi disimpan. Dan juga apabila dia gagal disimpan error, maka akan muncul pesan gagal disimpan plus di mana letak errornya. Selanjutnya ada button ubah. Di button ubah ini kita juga menggunakan untuk jenis kelamin, kita menggunakan string dan if ini, string JK dan if ini tidak jauh beda dengan button simpan. Di sini kita hanya mengubah query-nya aja menjadi update karena kita mau mengubah datanya, di mana ID sama dengan ID get text. Terus apabila dia gagal disimpan, gagal dirubah datanya, maka dia akan muncul pesan gagal mengubah data plus di mana letak errornya. Selanjutnya ada button kembali. Di button kembali ini jika kita klik, maka kita akan dibawa ke menu, ke form menu. Selanjutnya itu ada hapus, button hapus. Di sini di sini kita jika mengklik hapus, maka data itu kan terhapus ya, dengan query-nya delete from karyawan. Terus kita itu berpatokan pada ID, di mana ID-nya. Terus di sini ya kan karyawan ya. Ini nama tabel karyawan dan ini ID. Ini harus sama dengan kolom yang ada, atribut yang ada pada database. Jika dia berhasil dihapus, maka akan muncul CRUD dan CRUD-nya itu yaitu aksinya dengan dihapus. Dan juga jika dia gagal, maka muncul pesan gagalnya itu gagal menghapus plus di mana errornya. Sebenarnya nggak pakai plus E nggak apa-apa juga, tapi kalau pakai E itu kita memudahkan kita untuk mengetahui di mana letak errornya. Dan juga di sini ada button batal. Di sini itu sama kayak data barang Sikom. Jika kita klik batal, maka dia akan bersih semuanya lagi formnya. Sesuai dengan apa saja yang telah kita deklarasikan di sini, di void bersih. Keadaan awalnya maksudnya. Terus di sini ada tabel mouse click. Jika kita klik tabel, salah satu data di tabel, maka akan muncul data yang kita klik itu di formnya. Selanjutnya ada form pelanggan. Ada pelanggan di sini itu tidak jauh beda dengan data karyawan karena sama. Jadi di sini kita menggunakan 6 import dan juga di sini kita menggunakan koneksi Sikom. Kita mengkoneksikannya karena menggunakan database juga ya. Dan juga di sini ada tampil data dan bersih. Kenapa ya? Saya belum menjelaskan kenapa tampil data dan bersih ini
diletakkan juga, dideklarasikan lagi di pelanggan, diletakkan lagi di public, agar kita memanggilnya itu lebih mudah. Jadi nggak perlu kita buat ulang lagi query-nya ini, codingannya, source-nya ini. Terus di sini juga ada tampil datanya seperti tadi, ini untuk tampilkan di tabel. Untuk tabel mouse click itu sama kayak tadi, kalau kita klik salah satu data di tabel maka akan muncul datanya itu di formnya. Selanjutnya untuk batal sama, kalau kita klik batal dia akan kembali ke kondisi awal. Untuk hapus, form hapusnya, untuk button hapusnya, maaf, di sini menggunakan query delete form konsumen. Di sini konsumen karena nama tabelnya itu adalah konsumen. Ini nama tabelnya adalah konsumen, di mana isi tabelnya itu adalah ID, nama, JK, no HP, dan alamat. Terus di sini ada kembali. Kembali ini kita klik bakal perginya ke menu, ke form menu. Terus ada ubah. Diubah ini sama dengan di data karyawan dan sebelum-sebelumnya. Di sini juga ada jenis kelamin kan ya tadi. Jadi kita cuma manggil JK doang. Dan jika berhasil dengan aksinya, kalau berhasil diedit, dan kalau error, maka muncul pesannya gagal mengubah data plus pesan errornya apa. Terus ada simpan, button simpan ini sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita hanya mengubah insert into. Jadi kita menambahkan data melakukan insert into konsumen. Dan juga oke, ini selesai. Tapi kalau dia gagal disimpan, muncul pesannya itu gagal disimpan plus di mana errornya. Selanjutnya saya akan merunningkan programnya, tapi saya runningnya mulai dari menu, dari home maksudnya. Kita mulai dari home aja. Oke, seperti yang tadi kita menggunakan screen size, dia akan tampil di tengah layar ya. Nih. Jadi kalau kita belum punya akun, maka kita buat dulu akunnya. Kita buat register, maka dia akan dibawa ke form register. Oke, kita buat dulu full name-nya, misalnya admin 1. Dengan username misalnya admin 1. Nah, kita sekarang di sini kita menguji bagaimana jika passwordnya dan repassword itu tidak sama. Kita buat passwordnya itu 123 dan repasswordnya itu kita buat 1234. Maka yang akan terjadi, data kembali bersih, formnya kembali bersih, dan ada pesan the password doesn't match. Pasangnya sama. Oke, kita ulang lagi. Tapi di sini kita buatnya itu salah satu formnya ada yang kosong. Kita buat misalnya username-nya admin 1 dengan passwordnya 123 dan repasswordnya 123. Kita samakan passwordnya. Maka akan muncul pesan error, data tidak boleh kosong. Oke. Jika kita masukkan datanya lengkap, admin 1, username-nya admin 1, passwordnya 123, repasswordnya 123. Apakah data bisa tersimpan? Maka data berhasil ditambah. Oke. Bisa kita cek di database-nya. Database login. Tadi namanya admin 1. Oke, ini dia admin 1, 123 dengan namanya admin 11 tadi terbuat ya.
Oke, username-nya itu adalah admin1. Oke. Selanjutnya tadi kita dibawanya ke form login ya langsung. Oke, selanjutnya ini kan kita dibawanya ke form login. Jadi kita harus login dengan yang kita buat tadi, akun yang kita buat di register tadi. Tapi kita coba dulu apabila akun yang kita login ini tidak match, tidak sama dengan yang kita buat. Jadi kan akun username-nya admin 1 dengan password 123, tapi kita buat coba 1234. Maka yang terjadi, masukkan username dan password yang benar. Oke. Apabila datanya ada yang kosong, admin satu lagi kita hapus. Sini kita login. Ini pesan errornya jangan sama. Ini 123 ya tadi. Kita masukkan lagi admin 1 dengan password 123 sesuai dengan yang kita buat tadi. Maka kita akan dibawa ke form menu. Di sini ada karyawan, pelanggan, barang, dan logout. Jika kita klik karyawan, maka kita akan dibawa ke form karyawan itu. Kita coba isi datanya, ID-nya K2, dimana namanya itu Ani, jenis kelaminnya perempuan, dan alamatnya Bandung. Dengan nomor HP 0813. Kita simpan. Oke, datanya berhasil disimpan. Kita lihat ada nggak di tabelnya. Oke, ini dia K2 Ani, perempuan, Bandung, 0813 nomor HP. Selanjutnya, bagaimana kalau kita merubah datanya? Misalnya dia itu nomornya ini. Kita batalkan dulu misalnya ya. Maka kalau dia batal, maka formnya kembali ke kondisi awal. Tapi apabila kita mau mengubah datanya dengan alamatnya misal di Pekanbaru, Pekanbaru kita rubah, maka data berhasil diedit dan alamat si Ani tadi berubah menjadi Pekanbaru. Apa yang terjadi jika kita hapus datanya si Ani ini, K2? Kita hapus, data berhasil dihapus, dan di tabelnya menjadi hilang, di tabelnya juga dihapus. Kalau kita tekan kembali, maka kita akan kembali ke form menu. Selanjutnya kita akan ke button pelanggan. Nah, di sini kita di bawahnya kita ke form pelanggan ya. Oke, kita coba masukin data P01 dengan nama Laya, dengan jenis perempuan, nomor HP 0813, alamatnya di Bogor. Simpan. Maka di tabel muncul P1 si Layanya ini. Selanjutnya kita mau mengubah Laya ya. Jadi kita klik tabel dengan data si Laya ini, maka dia akan muncul di form. Terus setelah kita mau mengubah nomor HP-nya di nomor HP terbaru, jadi 0852. Terus kita rubah, maka data berhasil diedit. Bentar loh. Dan sekarang telah berhasil diedit dengan nomor HP terbaru 0852. Bagaimana sekarang kita mau ngedit? Misalnya kita mau mengedit kotanya, tapi nggak jadi karena benar kotanya di Bogor, jadi kita batal dan kembali ke keadaan awal. Oke, kita akan menghapus layarnya.
dan di tabel layarnya sudah hilang, sudah hapus. Jika kita kembali, maka kita kembali ke menu, dan sekarang kita akan ke form barang. Maka kita akan dibawa ke form barang. Di sini kita mau masukin data misalnya dengan kode K01. Oh, udah ada K03. Dia nggak bisa duplikat di kode barang, nggak bisa. Terus dengan jenis komputer namanya Acer, dengan tipe AC12, harganya 6 juta, dengan stoknya ada 4. Kita akan simpan. Oke, K03 Acer komputer AC 6 juta, stok 4 berhasil tersimpan. Bagaimana jika kita ingin mengeditnya? Ternyata stoknya bertambah jadi 7. Maka si Acer tadi jadi 7 stoknya. Terus kita mau ngedit tapi nggak jadi kan, kita batal. Dia akan kembali ke kondisi awal. Dan kalau kita tekan kembali, kita akan kembali ke menu. Apabila kita tekan logout, kita akan dibawa ke form login. Kalau kita mau masuk lagi, ya kita masukin username dan passwordnya tadi. Oke, sekian penjelasan tentang program Sikom kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.